Yang kembali lagi di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. mantap. Kak, minggu lalu kan kita ngomongin soal proses transfer pemain ya. Betul. Dan di dalamnya ada juga soal biaya transfer. Yap. Nah, gimana kalau di segmen kali ini kita ngomongin itu lagi aja, Kak? Wah, mumpung transfer dari kantor belum masuk, kita ngomongin transfer yang ini aja. Iya. Jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas soal biaya transfer. Oke. Atau lebih tepatnya dampak dari biaya transfer yang hadir karena adanya aturan Bosman. Bosman. Ini mungkin baru ya bagi kalian yang baru dengar aturan Bosman. Kita mau jelasin. Ya Kak, secara garis besar ya aturan Bosman ini tuh sebenarnya memperbolehkan pemain untuk pindah atau menentukan nasibnya saat kontraknya udah habis sama si klub itu gitu. Dan pada masa ini si pemain itu boleh menjalin kontrak dengan klub lain. Oh, gitu. jadi kayak yang mau resign dari kantor, Ya. udah nge-play. Udah nge-play. Betul. Dan di akhir kontraknya dia boleh pindah dengan percuma. Kayak perjalanan kereta Bandung-Surabaya. Bukan dong, itu lirik ya? Iya. Dan gak pernah kecil ya. Saya tahunya jugi-jugi kalau lagu kereta. Nah, ada sejarahnya nih sebenarnya aturan Bosman ini. Yeah. Ini dari pesepak bola Belgia. Belgia, siapa namanya? Jean-Marc Bosman. Kalau dari Betul. Spanyol tau gak siapa namanya? Itu siapa ya? Bosku. Wah, bos kue yang Iya, kemarin iya. ya. Nah, pada tahun 1990 nih, si kontrak Bosman ini dengan klubnya RFC Lille habis. Ia pun ingin pindah ke Liga Prancis dengan membela Dunkerque. Dunkerque. Nah, tapi ligi ini anehnya dia menetapkan biaya transfer. Betul. Padahal kan kontraknya sama Bosman ini habis. Udah habis. Akhirnya si Dunkerque ini gak punya uang buat bayar. Dan League akhirnya menolak buat melepas Bosman. Jahatnya lagi, League ini membuat diskriminasi, Kak. Wah, parah. Jadi dia dikeluarkan dari tim utama dan gajinya dipotong. Aduh. Dan itu bukan cuma gaji yang dipotong, Kak. Apa tuh? Tapi keadilan. Wah. Berat ya. Nah, si Bosman ini membawa kasusnya ke pengadilan. Jadi untuk meminta perlindungan lah. Dia di Eropa waktu itu di Luxembourg. Dia menuntut atas dasar restraint of trade. Yang mana adalah pengakahan perdagangan serta melanggar aturan FIFA. Tapi Alika tahu nggak kenapa Bosman berani ngebawa kasusnya ke pengadilan? Kenapa tuh? Soalnya saudaranya ada yang pengacara, Kak. Wah. Hotman. Wah. Kirain dia berani karena udah viral kasusnya. Iya. Polisi. Aduh. Jadi pada 15 Desember 1995, si pengadilan itu memutuskan kalau Bosman dan semua pesepak bola Uni Eropa itu berhak bebas transfer, Kak, saat kontraknya habis. Asalkan mereka pindah dari klub di Uni Eropa ke Uni Eropa lainnya, nggak keluar pulau atau luar negeri luar lainnya ya. Nah, dasar keputusannya sebenarnya kebebasan bergerak masyarakat akan melakukan aktivitas ekonomi. Jadi klub yang enggan melepas pemain biasanya melanggar asas tersebut tuh yang tadi. Jadi mewajibkan adanya biaya transfer. Betul. Karena yang wajib itu apa, Kak? Sholat dong. Itu yang barusan kalau Anda nembak saya gak bisa jawab, malu. Jadi dampak setelah keputusannya adalah pemain itu boleh pindah setelah kontraknya berakhir. Dan klub lama itu nggak berhak memasang biaya transfer. Apalagi memasang judi. Ini kenapa TikToknya agak kurang ini ya, lancar. Aduh. Iya, apalagi memasang panggung dan bridging ya kayak. Kenapa jadi pasang panggung si Bosman? Dan pemain ini bisa melakukan kontrak saat kontraknya tersisa 6 bulan. Tersisa 6 bulan. Nah, si aturan Bosman ini berdampak juga nantinya ke liganya. Karena atas dasar kebebasan bergerak membuat liga-liga negara anggota Uni Eropa ini dilarang membatasi pemain asing. Jadi waktu itu soalnya masih ada pembatasan pemain asing. Itu pun terjadi di Liga Champion. Bahkan di Liga Champion. Iya, Piala UEFA dan Piala Winners. Betul. Aturan Bosman ini akhirnya resmi ditetapkan pada 1995. Dan setahun kemudian sejumlah bintang ini merasakan dampaknya. Akhirnya mereka pergi dengan gratis gitu ya. Iya, berfungsi. Salah satunya ada Edgar Davids yang pindah dari Ajax Amsterdam ke AC Milan pada 1996. Dan pada 1999 Steve McManaman dari Liverpool itu pindah ke Real Madrid. Nah, tidak adanya biaya transfer ini menguntungkan buat Steve McManaman. Ini kenapa jadi yang ini WWE Steve McMahon. Jadi karena McManaman ini dia bisa nego ke Real Madrid untuk menaikkan gajinya. Dan ia di saat itu
pernah menjadi pemain termahal Britania pada 1999 sampai 2001. Ya, langsung terasa lah ya dampaknya. Nah untuk saat ini juga terjadi ada dampaknya karena si klub ini jadi hati-hati di tahun terakhir kontrak pemain kunci biasanya. Klub itu jadi cuma punya waktu efektif 6 bulan buat mendiskusikan kontrak lagi gitu. Karena setelah 6 bulan setelahnya tuh biasanya pemain bisa langsung dirayu sama tim lain gitu. Buat pindah ya. Nah kalau misalkan sebelum ada aturan Bosman, waktu kontraknya habis ini pemain nggak bisa pergi dari kemana-mana. Dan yang jahatnya itu ya itu Kak, klub itu sering menahan transfer atau meminta biaya transfer. Ya kayak tadi si Bosman ya. Dan lewat aturan Bosman pemain ini jadi lebih punya kebebasan buat pindah. Menurut pemerhati atau ya yang suka sepak bola si Bosman ini menjadi aturan yang sangat wajar gitu. Soalnya kepindahan pemain itu kan hak dia juga. Hak pemain sendiri ya. Bukan hak dari klub gitu. Jadi tidak ada yang bisa menjamin pekerjaan si pemain itu. Jadi karena wajar banget kalau misalnya dia di tahun-tahun terakhirnya kontrak habis pengen pindah. Jadi kalau dipikir-pikir si aturan Bosman ini ya agak terbelakang sebenarnya karena ya harusnya dari dulu juga udah dinormalisasikan gitu kayak gini. Aduh, menarik banget Kak bahasan kita soal aturan Bosman. Cepet ya. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda.